hasil observasi. Kebahasaan teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. 1. Kata, frasa verba, dan frasa nomina. 2. Afiksasi. 3. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang keempat, kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Berikut ini penjelasan kata, frasa verba, dan frasa nomina. Kata adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal. Misalnya kata wayang, seni, atau juga gabungan morfem, misalnya pertunjukan, ditetapkan, bayangan, tersohor. Ini adalah kata, satu kata. Wayang adalah satu kata, seni adalah satu kata, pertunjukan ini adalah satu kata juga, ditetapkan ini juga satu kata, bayangan ini juga satu kata, tersohor itu juga satu kata. Jadi kata itu adalah satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, terjadi dari morfem tunggal dan morfem gabungan. Bagaimana? Apakah sudah paham yang dimaksud dengan kata? Bagus. Selanjutnya, frasa adalah kelompok kata non-predikatif. Frasa hanya menduduki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Berikut ini contoh kalimat. Bejo akan membeli baju baru. Bejo fungsi dalam kalimat adalah sebagai subjek. Akan membeli fungsi dalam kalimat tersebut adalah sebagai predikat. Baju baru fungsi dalam kalimat tersebut adalah sebagai objek. Akan saya jelaskan apa itu frasa. Bejo fungsinya ini sebagai subjek. Dalam subjek tidak terdapat kelompok kata, hanya terdiri atas satu kata. Perhatikan pada predikat akan membeli. Pada predikat ini terdapat kelompok kata, yaitu akan dan membeli. Akan membeli ini adalah frasa, karena fungsinya hanya menduduki dalam satu jabatan kalimat, yaitu predikat. Kemudian baju baru. Baju baru ini berfungsi sebagai objek. Dalam objek terdapat kelompok kata, yaitu baju dan baru. Baju baru ini adalah frasa karena terdapat dalam objek. Bagaimana dengan Bejo akan membeli? Apakah ini frasa? Bejo akan membeli ini bukan frasa, sebab Bejo sebagai subjek, akan membeli adalah predikat.
antara bejo dan akan membeli, fungsi dalam kalimatnya yaitu berbeda. Bejo ini sebagai subjek, akan membeli sebagai predikat. Jadi bejo dan akan membeli bukan sebagai frasa, karena ini sudah melebihi batas fungsi. Bejo sebagai subjek, akan membeli bukan sebagai subjek, namun sebagai predikat. Jadi bejo dan akan membeli bukan sebagai frasa, karena fungsi dalam kalimat berbeda, yaitu bejo sebagai subjek, akan membeli sebagai predikat. Begitu pula akan membeli baju baru. Ini merupakan kelompok kata, tetapi akan membeli baju baru ini memiliki fungsi kalimat yang berbeda. Akan membeli ini sebagai predikat, baju baru ini sebagai objek. Jadi ini sudah melebihi batas fungsi. Akan membeli fungsinya ini sebagai predikat, baju baru ini sebagai objek. Jadi akan membeli baju baru ini bukan frasa. Bagaimana? Apakah paham yang dimaksud dengan frasa? Jadi frasa itu adalah kelompok kata non-predikatif, hanya menduduki satu fungsi dalam sebuah kalimat. Bejo sebagai subjek, akan membeli sebagai predikat. Nah, dalam predikat ini ada kelompok kata, jadi ini adalah frasa. Bejo ini sebagai subjek, dalam subjek tidak ada kelompok kata, jadi tidak ada frasa di dalam subjek. Baju baru sebagai objek, di dalam objek ada kelompok kata, baju baru ini adalah frasa. Bagaimana? Mudah bukan untuk membedakan frasa? Ya, bagus. Bejo akan membeli baju baru. Ada dua frasa pada kalimat tersebut, yaitu frasa verba dan frasa nomina. Akan saya jelaskan apa itu frasa verba dan frasa nomina. Frasa atau kelompok kata akan membeli adalah frasa verba. Mengapa? Karena inti dari kelompok kata akan membeli adalah verba atau kata kerja. Apa itu? Membeli. Inti dari akan membeli yaitu membeli. Membeli adalah jenis kata kerja. Jadi apabila suatu kelompok kata yang inti dari kelompok kata itu adalah kata kerja, itulah yang dikatakan frasa verba. Bagaimana? Paham dengan frasa verba? Mudah bukan? Selanjutnya, kelompok kata baju baru. Kelompok kata baju baru merupakan frasa nomina, karena inti dari kata kelompok kata baju baru adalah baju, bukan baru, tetapi baju. Inti dari baju baru yaitu
baju. Baju itu adalah kata benda. Frasa yang inti dari frasa itu merupakan kata benda, itulah yang disebut frasa nomina. Frasa nomina intinya yaitu baju. Bagaimana? Paham? Mudah bukan? Selanjutnya, kebahasaan teks laporan hasil observasi yang kedua adalah afiksasi. Tapi sebelumnya minta di like, di follow, dan jangan lupa klik subscribe. Karena ini sangat berarti bagi kami. Jangan lupa juga diklik loncengnya. Afiksasi, kita lanjutkan. Ya, afiksasi adalah proses atau hasil penambahan afiks. Apa itu afiks? Afiks adalah imbuhan. Afiks terdiri atas prefix, konfiks, dan sufiks. Afiksasi adalah proses atau hasil penambahan afiks pada kata dasar. Prefix yaitu awalan, imbuhan yang terletak di awal. Contoh misalnya imbuhan me, imbuhan ber, imbuhan ter, imbuhan pe, dan lain-lain. Konfiks, apa itu konfiks? Konfiks yaitu imbuhan yang berupa awalan. Wah, ini salah cetak, ini harusnya awalan ya. Dan akhiran. Ini maksudnya awalan ya. Salah ketik, maaf salah ketik. Berupa awalan dan akhiran. Contoh konfiks ke dan an pada kata kebudayaan. Nah, pada kata kebudayaan ini terdapat konfiks ke dan an. Bagaimana? Paham yang dimaksud dengan konfiks? Bagus. Selanjutnya yaitu sufiks. Sufiks adalah imbuhan. Imbuhan diletakkan pada belakang kata dasar. Contoh sufiks, misalnya an pada kata warisan. Warisan ini kata dari kata waris mendapatkan imbuhan sufiks atau imbuhan yang diletakkan pada belakang yaitu an menjadi warisan. Bagaimana? Paham yang dimaksud dengan sufiks? Sufiks itu adalah imbuhan yang diletakkan pada belakang kata dasar. Suatu kata yang melalui afiksasi bisa saja berubah jenis. Sebagai contoh, suatu jenis verba dapat berubah menjadi nomina dengan afiksasi. Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapatkan imbuhan me, be, di, bahkan terkadang ter atau kean. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi nomina jika diberi imbuhan pe atau terkadang kean. Berikut ini contoh afiksasi.
ini ada kata disebut. Disebut ini adalah jenis kata verba. Dibentuk dari imbuhan di dan sebut. Kata dasarnya yaitu sebut, mendapatkan imbuhan di. Semula kata sebut adalah kata kerja, mendapatkan imbuhan di tetap, ya, menjadi kata kerja. Contoh lagi, kata takut mendapatkan imbuhan mekan, menjadi menakutkan. Takut adalah jenis kata sifat atau adjektiva. Kata takut mengalami afiksasi mekan akan berubah jenis kata menjadi jenis kata verba. Ini adalah proses afiksasi yang semula kata dasar takut adalah kata sifat, mendapatkan imbuhan mekan, mengalami perubahan jenis kata. Semula kata sifat yaitu kata takut menjadi menakutkan, berubah menjadi kata kerja. Paham yang dimaksud afiksasi? Kemudian kata dasar mampu mendapatkan imbuhan ke-an menjadi kemampuan. Kata mampu ini merupakan kata sifat atau adjektiva, mendapatkan imbuhan ke-an menjadi kata benda. Mampu yang semula adalah kata sifat mendapatkan imbuhan ke-an, berubah jenis katanya menjadi kemampuan adalah jenis kata benda. Jadi proses afiksasi pada kata ini, ya, kata mampu dan kemampuan ini mengalami perubahan jenis kata yang semula kata sifat mampu menjadi jenis kata benda atau nomina kemampuan. Contoh afiksasi selanjutnya, getar. Kata getar yang semula adalah kata benda atau nomina mendapatkan imbuhan an menjadi getaran, tidak mengalami perubahan jenis kata, tetap menjadi kata benda. Contoh lagi, ya, kata dasar susu. Susu adalah kata benda mendapatkan imbuhan mei menjadi ini adalah alomorf, ya. N ini adalah alomorf. Pada kata ini, ya, menjadi menyusui. Ini mengalami alomorf. Ini namanya alomorf. Semula semula menjadi men. Menjadi men, ya. Men ini adalah alomorf. Susu itu merupakan kata benda mendapatkan imbuhan mei akan mengalami perubahan jenis kata yang semula kata benda menjadi kata kerja menyusui. Kemudian kata asal. Asal adalah kata benda mendapatkan imbuhan ber menjadi berasal. Asal yang semula adalah kata benda berubah menjadi kata kerja.
Asal kata benda mengalami afiksasi ya, mendapatkan imbuhan ber menjadi berasal. Semula kata benda menjadi berasal menjadi jenis kata verba atau kata kerja. Selanjutnya isap. Nah, isap adalah kata kerja mendapatkan imbuhan menjadi mengisap. Nah, ini juga alomorf ya. Imbuhan menjadi meng. Nah, ini namanya alomorf. Mengisap tidak mengalami perubahan jenis kata. Isap kata kerja, mengisap kata kerja atau verba. Gigit ya, mendapatkan imbuhan menjadi menggigit. Jenis kata tidak mengalami perubahan. Semula kata kerja menjadi kata kerja. Jadi afiksasi ini bisa mengubah jenis kata tertentu menjadi jenis kata yang berbeda. Bisa dari kata benda menjadi kata kerja. Kata kerja tidak mengalami perubahan atau tetap. Seperti itu afiksasi. Kebahasaan teks laporan hasil observasi yang ketiga adalah kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. Kalimat definisi adalah kalimat yang menggunakan verba definitif. Contoh kalimat definisi: wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Ini adalah kalimat definisi. Ciri-cirinya menggunakan kata adalah. Begitu pula kalimat selanjutnya, wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. Wayang golek ini adalah kalimat definisi. Begitu juga wayang wong adalah salah satu pertunjukan wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput. Nah, apabila kita perhatikan di sini ada kata kunci yang menunjukkan itu adalah kalimat definisi. Apa itu? Kata adalah, kata merupakan. Ini merupakan kata kunci kalimat definisi. Bagaimana? Paham yang dimaksud dengan kalimat definisi? Bagus. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kalimat deskripsi. Contoh kalimat deskripsi. Nah, ini contoh kalimat deskripsi. Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang pedalangan. Diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari tuding dan gabit. Ini adalah kalimat deskripsi karena ini mendeskripsikan, menjelaskan apa itu wayang. Oh, wayang itu terbuat dari kulit kerbau yang ditatah, diberi warna, kemudian ada tangkainya dari bahan kerbau bule. Nah, ini adalah kalimat deskripsi karena dari penjelasan ini kita bisa mengerti mengenai wayang. Kita dapat informasi yang lengkap di sini. Kemudian contoh kalimat deskripsi berikutnya. Wayang purwa
terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak Kasunanan, Mangkunegaran, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran. Saya ulang, maaf. Wayang Purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti gagrak Kasunanan, Mangkunegaran, Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawa Timuran, Kedu, Cirebon, dan sebagainya. Ini adalah kalimat deskripsi. Kita mendeskripsikan wayang purwa yang terdiri atas beberapa gaya. Kemudian kalimat deskripsi, wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Ini adalah kalimat deskripsi, yaitu wayang topeng itu dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Deskripsi. Selain wayang golek, wayang yang terbuat dari kayu, ada juga wayang menak atau sering juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Nah, ini semua adalah kalimat deskripsi. Mengapa? Dalam kalimat ini terdapat penjelasan, pendeskripsian suatu objek, sehingga objek tersebut dapat dipahami, dimengerti oleh orang lain. Apa yang dimengerti? Misalnya bentuknya, warnanya, ukurannya, dan sebagainya. Bagaimana? Paham yang dimaksud dengan kalimat deskripsi? Terima kasih. Kita lanjutkan ya. Kebahasaan teks laporan hasil observasi yang keempat adalah kalimat simplex atau kalimat tunggal atau kalimat sederhana. Sama artinya. Yang kedua, kalimat kompleks atau kalimat majemuk. Contoh kalimat simplex. Nah, ini adalah kalimat simplex. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Nah, ada beragam jenis topeng di museum ini adalah kalimat simplex. Mengapa? Karena ini terdiri atas satu kalimat. Ini ada satu kalimat. Satu kalimat itu ditandai dengan satu predikat ini loh. Nah, ini adalah kalimat simplex. Contoh lagi, kelelawar merupakan hewan unik. Nah, ini hanya ada satu predikat. Nah, ini adalah kalimat simplex. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. Ini juga termasuk kalimat simplex karena hanya ada satu predikat di sini. Bagaimana? Paham yang dimaksud dengan kalimat simplex? Terima kasih. Kita lanjutkan ya dengan kalimat apa ya? Ini kalimat kompleks. Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih klausa. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks atau majemuk setara dan kalimat kompleks bertingkat. Jadi kalimat kompleks ada dua, yaitu kalimat kompleks setara dan yang kedua kalimat kompleks bertingkat. Nah, ini contoh kalimat kompleks setara. Kalimat kompleks setara biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi koordinatif atau setara. Kalimat kompleks setara itu biasanya menggunakan konjungsi setara. Apa itu? Kata dan, sedangkan, atau ini ada dua ini ya.
double ya, atau melainkan, serta, tetapi. Ini adalah konjungsi koordinatif atau konjungsi setara. Yang kedua, kalimat kompleks bertingkat. Kalimat kompleks bertingkat biasanya ditandai dengan penggunaan konjungsi subordinatif atau bertingkat. Contoh konjungsi subordinatif, kata agar, untuk, supaya, sebab, karena, seperti, seakan-akan, jika, sejak, ketika, andaikan, walaupun, bahwa. Ini adalah konjungsi bertingkat. Nah, contoh kalimat kompleks setara. Kalimat kompleks setara. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Nah, ini adalah kalimat kompleks setara sebab di sini ada konjungsi setara. Apa itu? Kata dan. Ini sebenarnya terdiri atas dua kata yang Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Ini sebenarnya terdiri atas dua kalimat. Dua kalimat itu kemudian dijadikan satu. Ya, dalam budaya modern, ini keterangan, wayang berfungsi menghibur, ini satu kata. Kata berikutnya yaitu ini, mendidik. Ya, ini sebenarnya wayang berfungsi menghibur dan wayang berfungsi mendidik. Nah, sebenarnya seperti itu. Tapi mengalami pelesapan, mengalami penghilangan subjek dan penghilangan predikat. Jadi ini sebenarnya itu dua kalimat yang dijadikan satu. Tapi di sini pada klausa selanjutnya, ya, klausa yang kedua, ini mengalami penghilangan subjek dan penghilangan predikat. Yang dipakai hanya pelengkapnya saja, yaitu mendidik. Sebenarnya kalimatnya itu seperti ini. Dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur. Dalam budaya modern, wayang berfungsi mendidik. Nah, sebenarnya kalimatnya itu terdiri atas dua, yaitu dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur. Dalam budaya modern, wayang berfungsi mendidik. Agar menjadi kalimat efektif, klausa yang kedua, yaitu pada mendidik ini ya, ini subjek dan predikatnya dibuang, sehingga menjadi dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Ya. Ini sebenarnya ada dua predikat di sini, tapi predikatnya itu dibuang, dihapus agar efektif, menjadi kalimat yang efektif. Kata kuncinya yaitu menggunakan konjungsi koordinatif dan. Bagaimana? Paham? Kemudian yang kedua, kelelawar aktif pada malam hari. Subjek, predikat, keterangan. Klausa berikutnya, tetapi tidur pada siang hari. Klausa yang pertama, kelelawar aktif pada malam hari. Ini lengkap, ini ada subjeknya, predikatnya, ada keterangan. Tetapi pada klausa selanjutnya ini subjek dihilangkan. Nah, di sini sebenarnya ada subjek yaitu kelelawar. Sebenarnya kata ini ada dua, yaitu ada dua kalimat, yaitu kalimat yang pertama kelelawar aktif pada malam hari,
kelelawar tidur pada siang hari. Sebenarnya ada 2 kalimat seperti itu. Nah, kemudian 2 kalimat itu dijadikan 1 kalimat menjadi kalimat kompleks setara. Kelelawar aktif pada malam hari, tetapi kelelawar tidur pada siang hari. Nah, pada klausa ini kelelawarnya dihapus. Sehingga di sini hanya predikat dan keterangan. Nah, ini adalah kalimat kompleks setara. Bagaimana paham yang dimaksud dengan kompleks setara? Pada kompleks setara menggunakan konjungsi setara atau koordinatif dan tetapi. Ini ciri-cirinya seperti itu. Selanjutnya kalimat kompleks bertingkat. Nah, contoh kalimat yang pertama, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Ini terdiri atas lebih dari 1 kalimat yang dijadikan 1. Apa itu? Kalimat yang pertama, keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Ini 1 kalimat. Dan kalimat yang kedua, kedua tempat ini, ini mengacu pada ini keberadaan The Topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut. Kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Ya, ini subjek, predikat, keterangan, subjek, predikat, keterangan. Kedua tempat ini berada di satu tempat yang sama. Ini adalah keterangan. Menggunakan konjungsi subordinatif atau konjungsi karena. Nah, jadi kunci atau untuk memahami mengapa ini disebut kalimat bertingkat, karena dalam kalimat ini menggunakan konjungsi subordinatif, yaitu karena. Nah, kita perhatikan contoh contoh kalimat kompleks bertingkat yang kedua. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Nah, selanjutnya ini adalah konjungsi. Konjungsi antar kalimat. Ini harusnya digabung ya. Salah ketik, ini harusnya digabung. Konjungsi antar kalimat. Mohon maaf, ini salah ketik, ini harusnya digabung, tidak dipisah. Konjungsi antar kalimat. Nah, ini konjungsi antar kalimat. Jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Mengapa ini adalah kalimat kompleks bertingkat? Nah, dalam kalimat ini ada konjungsi bertingkat, yaitu selanjutnya. Ini adalah konjungsi bertingkat yang dipergunakan untuk menghubungkan antar kalimat. Nah, ini konjungsi antar kalimat, dan ini ada konjungsi perluasan yang mempertunjukkan boneka kayu. Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan boneka kayu. Bagaimana para peserta didik? Paham yang dimaksud dengan kalimat kompleks? Kalimat kompleks ada 2 tadi ya. Kalimat kompleks setara yang ditandai dengan konjungsi setara, dan kalimat kompleks bertingkat yang ditandai dengan konjungsi bertingkat. Nah, begitu. Terima kasih sudah menonton channel ini. Jangan lupa di like tombol tangannya,
kemudian di subscribe, dan diklik tanda loncengnya. Terima kasih. Anda sangat terima kasih ya telah menonton ya. Like, follow, dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.